Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataya Alifian Hasana dengan NRP 5017251023. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu programming and versi linear menggunakan real case yang kita cari sendiri di Google. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita bakalan bikin dulu judul programming inversi linear real case. Untuk judulnya di sini saya menggunakan magnitudo gempa harian tertinggi versus kedalaman selama bulan Februari 2026. Jadi di sini saya mengambil data bulan Februari, data gempa tertinggi setiap harinya yang dirasakan yang di atas 5 magnitudo. Selama seperti kemarin kita bikin step satunya itu ada import library. Pertama ada import numpy snp, ada import pandas spd, ini tuh fungsinya untuk mengolah data. Lalu ada import matplotlib.pyplot splt, ini fungsinya untuk membuat grafik atau untuk memvisualisasikan data. Lanjut step 2, kita bakalan input and plot data. Nah, untuk datanya saya mengambil langsung dari websitenya BMKG. Ini datanya sudah saya rapikan, jadi kita akan datanya itu berdasarkan dengan yang ada di sini yang sudah saya gariskan. Yang pertama ada kedalaman, dan ini magnitudo, kedalamannya kita masukin 199, 10, 110, 10, 48, 112, 10, 29, 10, 112, 10, 29, 10, dan 18, 10. Untuk nilai yang Y-nya atau magnitudonya enam, 6,4, 5,6, 6,4, 5,9, 5,5, 5,9, 5,5, 5,4, 5,2, 5,7, 5,7, 5,2, 5,2, 5,2,
5,7, 5,7, 5,2, 5,7, 5, 5,6. Pastikan untuk tidak ada data yang salah. Selanjutnya data gempa. Ini data frame, data ini itu untuk mengubah si data mentahan yang tadi itu menjadi bentuk tabel seperti ini. Lalu lanjut lagi data kita bakalan bikin scatternya. Jenisnya itu scatter. Untuk X nya itu nilai X, Y nya nilai Y. Lalu untuk C nya itu magenta atau pink atau warna lainnya juga boleh. Dan untuk markernya circle. Lalu kita bikin PL title-nya. Data magnitude kita ini aja. Gempa hari selama bulan Februari 2026. Untuk font size-nya kita bakalan pakai ukuran 15 aja. 15. Font weight-nya bold and bikin fontnya ini pakainya Times New Roman. Kita bikin juga yang X table. X nya itu kan nunjukin kedalaman km dalam kilometer. Lalu font size kita copy dari sini aja. Font size nya lebih kecil, kita bikin 12. Untuk Y labelnya juga sama. Ini diganti jadi magnitudo. Lalu yang terakhir plt.show. Seperti ini.
Ini tadi C-nya itu warna si dia, lalu markernya itu bentuk dari titik-titiknya. Oh, itu melambangkan circle. Ini saya mau tambahin satu lagi biar dibacanya itu lebih gampang. Saya tambahin grid. Data magnitudo di harian versi kedalaman Februari 2026. Oke. Lanjut ke step berikutnya, yaitu step 3. Ada convert data to array. Array data gempa nilai X dot reshape -1 Nah, ini itu untuk mengubah kolom X dari data frame ke numpy array. Nah, reshape-nya itu tuh buat mengubah jadi vektor kolom. Ini juga sama, kita bikin yang Y-nya. array yang gempa nilai Y. Nah, di sini tuh kenapa sih pakai -1? Karena biar si numpy sendiri tuh yang nentuin jumlah barisnya, jadi kayak dia tuh bakalan ngesesuaiin atau bikin otomatis. Lanjut print ini juga yang Y. Hasilnya jadi seperti ini. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu step 4. Judulnya general vector D and matrix G. Pertama, kita tuh bakalan masukin dulu datanya, dia itu sama dengan copy aja. Lalu masuk ke n data, itu sama dengan len D. Ini fungsinya untuk menghitung jumlah data yang ada di kolom D. Lalu parameternya itu 2, ada kedalaman sama magnitudo. Lanjut Y sama dengan np.zeros n underscore data, n underscore parameter. Nah, ini itu untuk ngebikin array yang isinya 0 semua, makanya pakai np0. Lalu n data sama n par-nya itu untuk ukuran matriksnya. Untuk yang n data itu baris, untuk yang n parameter itu kolom. Lanjut for i in range n underscore data. Ini tuh isi kolom pertamanya dengan nilai X buat si MX-nya. Lanjut G I1 sama dengan 1.
itu isi kolom keduanya itu dengan angka 1 untuk si nanti barisnya dikalikan dengan 1. Lanjut print. Ini untuk yang data observasi. Terus kita print lagi. Yang G pakai /n. Ini matriks yang udah diisi. Seperti ini dikalikan dengan 1 semua. Lanjut ke step yang terakhir, itu ada step finding solution of M. Yang pertama kita tuh menggunakan alat utama buat nyari si magnitudo sama kedalamannya. Jadi dia itu bakalan yang nyari pakai persamaan Y sama dengan MX plus C. Ini yang alat utamanya tadi. Lalu untuk gradiennya pakai float. Kok gradien sih? Bener nih, intercept. M1. Interceptnya 1. Lalu ada error. Ini pakai total error, selisih antara data asli sama versus hasil garisnya. Lalu kita bakalan cari untuk menghitung nilai Y hasil model prediksi berdasarkan parameter yang udah didapat pakai D cal sama dengan Y. Ini response of model parameternya. Lanjut ke PLT plot. Buat yang tadi kan magenta sama circle. Lalu marker size-nya 9, labelnya observe data. Ini menampilkan data hasil observasi.
Lanjut lagi bikin PLT plot. X kursesnya 7, labelnya regression model. Ini untuk menampilkan hasil model atau garis regresinya itu. Lanjut plt.title. Ini kita copy aja yang atas. Terus pakai legend, jangan lupa. Kita bikin yang rumusnya. Kemudian bikin 4 angka di belakang koma, dikalikan dengan X ditambah intercept dua. Errornya juga. Ini kita bikin nanti yang ada kuning-kuning kecil di bawah.
posisinya horizontal alignment kanan, posisi lagi, lalu ada boxnya. Orange, box stylenya brown, headnya PLT bookshelf. Nah, kegedean dikit. Nah, ini untuk hasilnya. Titik-titiknya ini berdasarkan data, surat datanya. Terus untuk garisnya ini regresi modelnya yang warna biru. Berdasarkan grafik hubungan antara kedalaman gempa dan magnitudo maksimum gempa harian pada Februari 2026, terlihat bahwa data observasi ini tuh menyebarnya cukup luas tanpa adanya pola yang sangat kuat. Lalu nilai magnitudonya itu berada pada sekitar 5-6,4 magnitudo, sementara kedalamannya itu bervariasi dari sekitar 10-200 km. Nah, hasil fittingnya menggunakan regresi linear itu menghasilkan persamaan Y sama dengan 0,0010x plus 5,49 dengan nilai error sebesar 1,7475. Dari persamaan tersebut itu dapat kita lihat bahwa gradien atau slope-nya itu bernilai positif tapi sangat kecil, yaitu 0,01. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa secara umum itu terdapat kecenderungan bahwa semakin dalam gempa magnitudonya itu semakin meningkat. Namun peningkatan ini tuh sangat lemah sehingga secara praktis hampir nggak signifikan. Selain itu, nilai errornya ini menunjukkan bahwa model regresi linearnya ini itu belum mampu mempresentasikan data dengan baik. Hal ini tuh juga terlihat dari penyebaran titik data yang nggak terlalu mengikuti garis regresi. Nah, makna dari hasil ini itu adalah bahwa kedalaman gempa bukan merupakan faktor utama yang menentukan besar kecilnya magnitudo gempa pada data ini. Nah, kemungkinan itu terdapat beberapa faktor lain yang lebih berpengaruh seperti kondisi geologi, jenis patahan, atau energi yang dilepaskan oleh sumber gempa. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.